Hai, kalian belum pada mau tidur nih? Gimana kalau aku dongengin aja? Satu wawasan sebelum tidur. Oke guys, jadi aku mau ceritain tentang sejarah kalender Cina nih. Nah, kalian ngeh nggak sih kalau di kalender Cina itu hewannya itu pada unik-unik banget. Yang pertama itu ada tikus, yang kedua itu ada kerbau, dan yang ketiga itu ada macan, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi itu teman-teman, kurang lebih 4.000 tahun yang lalu, hiduplah seorang kaisar yang sangat rendah hati. Kaisar itu bernama Kaisar Kuning atau biasa disebut sebagai Huangdi. Nah, beliau ini dia tuh sangat mulia sekali. Dia itu pengen ngebantu rakyatnya yang mayoritas petani biar tahu kapan waktu panen dan kapan harus menanam padi. Nah, tapi nih guys, kalau dari kacamata sejarah dan arkeologi, bukti pertamanya itu ada di zaman dinasti Shang. Nah, para ilmuwan nemuin ukiran di cangkang kura-kura dan di tulang sapi dan ini tuh biasa disebut sebagai oracle bones. Zaman dulu itu nyatatnya itu dari situ teman-teman. Dari cangkang kura-kura dan juga dari tulang sapi. Nah yang bikin kalender ini tuh spesial dan beda dari kalender yang biasa kita pakai yaitu kalender Masehi. Dia itu memakai kalender lunisolar. Apa itu lunisolar? Oke, kita loncat dan langsung bahas. Apa itu lunisolar? Jadi guys, sebenarnya lunisolar ini tuh, dia ini hasil dari PDKT antara bulan sama matahari. Nah, kalau kalender Masehi nih teman-teman, dia itu fokus untuk mengikuti pergerakan matahari. Sedangkan lunisolar ini fokus untuk mengikuti pergerakan bulan dari yang gelap sampai ke purnama. Tapi nih guys, hitungan tahunnya tetap ngikutin matahari. Kenapa? Biar musimnya tuh pas gitu loh. Oke, sekarang lanjut. Aku mau bahas tentang dinasti Han. Sekitar tahun 104 sebelum Masehi, sistemnya tuh di-upgrade lagi guys. Kaisar saat itu ngenalin yang namanya kalender Taichu. Nah, di sini tuh aturannya udah mulai jelas teman-teman. Kalau tahun baru Cina atau Imlek itu harus jatuh pada musim dingin atau mau masuk musim semi. Nah, makanya Imlek itu biasanya sering disebut sebagai Spring Festival. Terus, karena kalender bulan itu harinya lebih sedikit dari kalender matahari, mereka ngakalinnya dengan nyelepin bulan kabisat setiap 2 atau 3 tahun sekali nih teman-teman. Nah, bayangin kita punya tanggal 29 Februari itu aja udah ngerasa spesial banget. Nah, siapa nih yang lahir pada tanggal 29 Februari? Kalian keren banget tuh, ulang tahunnya setiap 2 atau enggak 3 tahun sekali. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi tuh ada satu inovasi yang menurut aku itu paling estetik dan paling puitis banget. Namanya Jeki atau 24 posisi matahari. Zaman dulu tuh, salah nembak musim bisa bikin kita gagal panen teman-teman. Dan senegara itu bisa kelaparan. Jadi mereka ngebagi perjalanan bumi mengelilingi matahari jadi 24 titik. Nama-nama itu cantik banget. Kayak Lishen, artinya awal musim semi, atau Jingse, yang artinya serangga pada bangun dari tidur yang panjang. Saking keren ya, sistem ini itu UNESCO sampai jadiin sebagai gokil nggak tuh? Terus ini tuh bagian yang aku suka dan yang sering kita bahas. Atau kalian sering bahas juga nih di rumah. Ada yang bisa tebak? Yups, zodiak. Kalian tahu nggak sih kalau di Cina itu ada yang namanya shio? Nah, kalian pernah kepikiran nggak kalau urutan shio itu unik-unik? Ada yang dari hewan yang besar hingga hewan yang kecil. Pokoknya tidak beraturan dah. Kalian kepo nggak sih kenapa hewan-hewan ini tuh ada? Jadi gini ceritanya. Ada dulu Kaisar Langit bikin event perlombaan nih teman-teman. Nah,
Jadi lombanya itu harus lari ngelewatin sungai yang gede banget buat hewan-hewan di bumi. 12 hewan pertama yang sampai bakal dijadiin ikon shio atau zodiak Cina ini teman-teman. Nah, jadi tuh yang pertama, si tikus ini kan kecil dan gak bisa berenang. Tapi dia tuh pintar banget cari celah. Dia numpang di atas kepala si kerbau yang baik hati. Eh, pas udah mau sampai garis finish, si tikus malah lompat dari kepala kerbau. Jadilah dia yang juara satu. Kerbau yang capek-capek berenang melewati sungai malah jadi juara dua. Kasihan banget kan si kerbau, dia kena prank. Nah, terus itu ada macan. Nah, macan itu juara ketiga teman-teman. Dia itu strong banget. Dia berdiri di atas kaki dia sendiri. Keren banget kan? Nah, terus tuh ada naga nih. Naga yang seharusnya bisa terbang, bisa lebih cepat daripada teman-teman dia yang lainnya, dia malah juara 5 nih. Kenapa? Karena dia ini ke-distract nih teman-teman. Dia ke-distract, dia malah ngebantuin desa sebelah yang sedang kena bencana. Jadi saat perlombaan, dia itu lari dari jalur perlombaan untuk membantu desa sebelah yang sedang kebakaran. Nah, cara dia ngebantunya itu dengan memanggil hujan. Saat desa sebelah ini sudah selesai dia bantu, dia kembali lagi untuk mengikuti perlombaan itu. Baik hati banget ya si naga ini, keren banget loh. Nah, terus tuh yang terakhir tuh ada babi nih teman-teman. Siapa di sini yang males-malesan? Kalian seperti babi. Bercanda ya guys. Nah, kenapa babi ini terakhir? Karena udah jelas banget kalau dia tuh pemalas. Sebelum dia mulai perlombaan, dia tuh makan, habis makan dia tidur. Jadi dia tuh ketinggalan nih teman-teman saat mengikuti perlombaan itu. Jadilah dia pemenang terakhir dan menjadi ikon bulan terakhir nih teman-teman. Tapi ya, di balik dong yang lucu ini, sistem shio ini sebenarnya digabungin sama 5 elemen, yaitu ada kayu, ada api, tanah, logam, dan air. Dan bikin siklus matematika 60 tahun yang super rumit, tapi akurat banget buat nyatet sejarah. Keren banget kan? Singkat cerita nih teman-teman, berabad-abad berlalu, kaisar-kaisar tuh udah pada lengser nih. Tiongkok mulai berubah jadi modern. Dan di tahun 1912, pemerintah Republik Tiongkok akhirnya resmi ngadopsi kalender Masehi biar gampang urusan bisnis sama negara-negara barat. Bahkan guys, pemerintah di waktu itu melarang rakyatnya untuk merayakan Imlek. Bayangin guys, di waktu itu mereka nggak dapat angpau loh. Tapi ya namanya budaya yang sudah mendarah daging, rakyat tetap menolak move on nih. Terus itu akhirnya pemerintah nyerah dan bikin kesepakatan. Jadi itu teman-teman, kalender Masehi ini tetap dipakai. Dia itu dibagi seperti untuk sekolah, untuk kerja, sama untuk pemerintahan. Tapi kalender Cinanya ini tuh untuk menentukan hari festival budaya, Imlek, Cap Gome, sampai nentuin hari baik buat nikahan nih teman-teman. Dan sistem ini tuh bertahun-tahun sampai detik ini loh. Makanya hidup kita sekarang seru banget. Kita bisa ngerayain tahun baru 2 kali. Tahun baru Masehi buat nonton kembang api, sama tahun baru Imlek buat ngumpulin keluarga plus dapat angpau. Yeay! Jadi gitu guys, cerita unik dan epic dari kalender Cina ini. Ternyata ini tuh bukan cuma soal kapan kita libur, kapan kita pakai baju baru, dan kapan kita mau pakai baju merah nih teman-teman. Tapi ini tuh juga sebagai bukti betapa cerdasnya nenek moyang kita untuk menyatukan ilmu astronomi, ilmu matematika, dan keindahan alam raya ke dalam satu sistem yang gak lekang oleh waktu. Dari semua cerita yang tadi, bagian mana nih yang menurut kalian paling gokil?
paling mind blowing menurut kalian? Mitos Kaisar Kuning kah? Atau cerita tentang tikus dan babi? Terus jangan lupa drop sio kalian di komentar biar aku bisa tahu sio apa aja yang paling banyak menonton video ini. Dan jangan lupa kasih saran dan kritik kalian agar aku bisa mengupgrade diri aku. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Bye bye, see you.